ya ayyuhalladzina amanu, banyak amalan-amalan yang tidak masuk di akal manusia. Saya kasih contoh. Ya ayyuhalladzina amanu tentang infak, anfiku mimma rozaqnakum, itu juga ada ya ayyuhalladzina amanunya. Nah, infak itu kadang-kadang menurut kita manusia tidak masuk akal. Masa ada disuruh infak kok uangnya bertambah? Ya mesti berkurang. Nah, kan nggak masuk akal. Ada 2 dikurangi 1 sama dengan akal manusia. Kapak-kapak no. Akal manusia tetap sama dengan 1. Tapi yang namanya bahasa iman, Allah menyampaikan minimal ada 11. 2 kurangi 1 itu minimal ada 11. Kalau Allah yang menyampaikan, maka sudah percaya sajalah. Nggak usah diotak-atik. 2 dikurangi 1 yang kita infakkan diganti oleh Allah menjadi 10. Yang satunya sisanya berarti 10 ditambah 1 minimal 11. Bahkan 70, minimal 71, bahkan 701, bahkan tak terduga. Kalau Allah yang mengatakan, ya sudah percaya saja Allah yang membuat kehidupan, Allah yang memberikan begitu. Nah, maka itulah orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang percaya kepada Allah apa adanya. Meskipun perintah itu tidak masuk di akal manusia. Nah, perintahnya apa? Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kamu puasa. Nah, puasa ini diantaranya adalah aturan-aturan Allah. Dan menurut akal manusia biasa, ya, akal manusia biasa, loh, kenapa harus puasa? Kenapa harus lapar? Bukankah lapar itu bertambah sakit, bertambah lemas, tenaga kita, ya, bertambah tidak kuat, energi kita habis. Nah, kenapa ada perintah puasa? Nah, kecuali bagi orang-orang yang ulil albab. Orang-orang yang ulil albab. Ulil albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqil. Jadi orang-orang yang selalu berpikir tentang ayat-ayat Allah. Baik ayat Allah yang tertulis, ayat Allah yang tidak tertulis, dia selalu berpikir itu dan akhirnya dia selalu membuktikan betapa hebatnya Allah. Setiap menemukan sesuatu, kembalikan kepada Allah. Sehingga dalam keadaan tidur, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan apa saja yang disebut hebat Allah. Hebat Allah. Hebat Allah. Itu adalah alladzina yadhkurunallah qiyaman. Adalah orang ulil albab. Nah, kemudian ada perintah yang namanya puasa. Nah, ada perintah yang namanya puasa. Dan puasa ini Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan setiap hari, tidak. Tidak mewajibkan kemudian setiap hari apa, tidak. Ya, yang diwajibkan hanya pada bulan Ramadan. Ya, yang lainnya sunnah saja. Sunnah saja. Kalau toh ada bulan Senin Kemis itu sunnah. Tidak wajib itu. Nah, yang wajib itu hanya bulan Ramadan. Di situ ada kalimat kutiba. Wajib. Yang namanya wajib itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau Allah mewajibkan kepada manusia, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk semuanya agar bisa terpenuhi, maka kalau toh kita seumpama wajib, itu kan kita kerja. Wajib kita ya dapat gaji segitu. Kalau kita hanya wajib-wajibnya saja yang kita kerjakan, ya gajinya ya itu-itu saja. Tapi kalau kita juga mengerjakan sunnah-sunnahnya yang tidak, maka akan dapat banyak itu. Nah, kalau kita gambarkan dengan kita bekerja.
Kalau orang itu baik, disuruh apa saja mau, disuruh ini mau, meskipun bukan kewajibannya, meskipun hanya sunnahnya, maka dia akan mendapatkan hasil yang banyak. Kalau kita contohkan seorang ubi, ya, kerjaan utamanya apa? Loh, tapi dia rezekinya banyak. Kenapa? Ya karena dia disuruh pimpinannya, meskipun tidak sesuai dengan kewajibannya, dia mau. Karena mau itulah kemudian orang pimpinannya itu hatinya terketuk untuk memberikan tip dan lain sebagainya. Nah, itu sunnahnya, bukan kewajibannya. Maka perbanyak juga sunnahnya, jangan wajibnya saja. Kalau wajibnya saja, ya gajinya ya hanya itu aja. Apalagi wajibnya gak dilakoni, wah tambah berat ini. Bisa dipecat, bisa di PHK, bisa, wah wajibannya gak dilakoni. Apalagi sunnah-sunnah. Nah, begitu. Nah, tidak hanya pada setiap hari, tapi Allah hanya mewajibkan pada bulan Ramadan. Nah, jadi, jadi diletakkan puasa itu di bulan Ramadan. Kenapa diletakkan di bulan Ramadan? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari 1766 telah bersabda. Monggo diartikan Pak Andi. Halo, Pak Andi. Iya, Ustaz. Kak keluar masuk. Eh, Yang paling dan bawah hadis itu. J. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu langit dibuka, sedangkan pintu-pintu jahanam ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Nah, ada apa dengan puasa? Dan ada apa dengan Ramadan? Kenapa diletakkan di bulan Ramadan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadan, futihat abwabus sama." Ya, yang pertama, apabila telah masuk. Ya, jadi telah masuk itu fi'il madhi berarti sudah masuk. Telah masuk. Ya, Sahru Ramadan, bulan Ramadan. Maka futihat abwabus sama. Dibuka pintu langit. Pintu langit dibuka. Apa yang dimaksud dengan dibukanya pintu langit? Ya. Apa yang dimaksud dibukanya pintu langit? Dibukanya pintu langit itu berarti sudah tidak ada tabir sama sekali. Antara kita dan pintu langit sudah lost, tidak ada yang menghalangi. Maka barang siapa di siang harinya puasa, karena puasa itu hanya siang hari. Puasa di bulan Ramadan di siang hari, maka pintu langit dibuka. Kalau pintu langit dibuka, apapun yang kita minta, tidak ada tabir. Maka gunakan kesempatan betul jenengan yang puasa itu banyak doa, banyak doa. Ya, minta apa saja, mumpung puasa, mumpung pintu langit dibuka. Minta kesuksesan kita, mumpung pintu langit dibuka. Minta kesuksesan anaknya, mumpung pintu langit dibuka. Minta rezeki yang banyak, mumpung pintu langit dibuka. Minta kesehatan, mumpung pintu langit dibuka. Ya, mumpung gitu. Jadi kita gunakan kesempatan itu. Memang Allah Subhanahu wa taala seakan-akan tidak mau menyulitkan manusia sampai pada setahun atau kehidupan berapa, maka Allah ngasih Ramadan ini. Pintu langit dibuka. Kalau pintu langit dibuka, kita minta apa? Kita minta semuanya dikasih. Ya, minta rezeki, minta kesuksesan, minta kesehatan, minta macam-macam, maka mumpung pintu langit dibuka. Futihat abwabus sama. Nah, kemudian
ternyata di hadis yang lain tidak hanya futihat abwabus sama. Ada Bukhari 1765. 1765 itu ada hadis bahwa futihat abwabul jannah. Kalau tadi kan futihat abwabus sama. Kalau ini futihat abwabul jannah. Monggo bisa diartikan Pak Andi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka. Nah, pintu surga dibuka. Sekarang kita berpikirkan bagaimana sih gambaran surga itu. Ya, gambaran surga yang mata manusia tidak pernah melihat, kemudian hati manusia tidak pernah ngerentek, nikmatnya itu nggak bisa bayangkan. Kemudian kalau kita bayangkan di surat Waqiah itu eh, tanaman-tanamannya tidak pernah terputus, tanaman apa saja ada, kemudian ada air yang mengalir, pokoknya serba enak lah. Serba tidak ada larangan, serba bahkan ada yang namanya sungai susu, sungai air tawar, sungai khomer, sungai madu, sungai dari air yang tidak asin. Betapa luar biasanya nikmatnya. Dan itu semua dibuka untuk orang yang berpuasa. Nah, kalau semuanya banyak begitu, apa yang kita harus kerjakan? Nah, pintunya tidak sudah dibuka, pintu surga. Nah, yang pertama kita mau masuk apa tidak? Pintu sudah dibuka, mau masuk apa tidak? Kalau saya gambarkan itu sebuah rumah atau masjid yang di dalamnya ada berbagai macam kenikmatan, di dalamnya ada berbagai macam buah, di dalamnya ada berbagai rahmat dan ampunan dan lain sebagainya, kenikmatan yang luar biasa. Kita mau masuk apa tidak? Begitu. Mau masuk apa tidak? Kalau seumpama masjid, saya umpamakan, di dalam masjid itu ada sembako, ada macam-macam, ada pembagian uang, ada pembagian semacam-macam. Nah, kita mau masuk apa tidak? Kalau kita tidak masuk, ya tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita masuk, maka kita akan mendapatkan yang kita inginkan. Maka pertanyaannya, tinggal kita mau masuk apa tidak pada masjid. Ya, tadi pintu langit dibuka, yang ini pintu surga dibuka. Kita minta apa saja, kita tinggal ambil. Istilahkan itu adalah panen. Kalau panen ya tinggal kita mau manen berapa saja terserah. Allah menyediakan, selalu ada. Kalau gambaran surga itu la maqtu'atin wala mamnu'ah. Tidak ada yang putus dan tidak ada yang melarang. Jenengan ambil apa saja pasti muncul lagi. Jenengan ambil muncul lagi. Jenengan ambil muncul lagi. Tidak ada yang melarang jenengan ambil. Semuanya bebas. Nah, itu gambaran kenikmatan di bulan Ramadan bagi yang berpuasa. Nah, baik. Ada abwabul abu-abus sama, futikat abu-abus sama, ada futikat abu-abul jannah. Yang selanjutnya, wa ghulliqat abwabu jahannam. Nah, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Itu berarti tidak boleh ada kesempatan sedikit pun. Allah memberikan tidak ada kesempatan sedikit pun bagi orang yang beriman untuk susah, untuk sedih dan lain sebagainya. Tidak boleh. Tidak boleh ada orang yang puasa kemudian merasa susah. Tidak boleh. Kesusahan bagaimanapun, nah seakan-akan begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala tutup rapat yang namanya surga, yang namanya neraka.
Saya ulang lagi, tutup rapat yang namanya neraka. Tidak ada. Ya. Maka tinggal kita. Apakah kita ini mau melaksanakan puasanya, mau berdoa, mau minta kepada Allah atau tidak. Nah, ini betul amalannya. Nah, yang ketiga ada wasul silab abwa basyayatin, ya, dan ada dibelenggu setan, ya, ada dibelenggu setan. Nah, dibelenggu setan itu siapa sih setan itu? Kalau di dalam Al-Quran, setan itu adalah musuh kita yang nyata. Inna syaitana kana lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Nah, di dalam bulan Ramadan ini, Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata setan itu diikat. Setan itu diikat. Kalau toh kita bertanding, ada musuh yang nyata, sepak bola, ada pertandingan, ada musuhnya. Kemudian musuhnya diikat. Nah, kita kalau bertanding, musuh kita diikat, kita mau masukkan berapa ke gol lawan? Ya terserah kita. Kita masukkan dalam 90 menit itu, setiap detik kita masukkan ya juga bisa. Setiap menit kita masukkan ya juga bisa. Kita hanya memasukkan satu ya juga bisa. Kita hanya tidak memasukkan ya terserah kita. Tapi yang jelas setan itu sudah diikat. Kalau setan itu diikat berarti semau kita. Kita masukkan berapapun ya semau kita. Kita masukkan 200 kali semau kita. Kalau saya umpamakan kalau tadi itu ada surga, maka kita ambil 1 ton juga boleh. Kita ambil 2 ton juga boleh. Kita ambil 10 kilo saja juga boleh. Terserah kita. Allah sudah membebaskan. Kamu bebas. Kamu ambil semua, nggak apa-apa. Bebas. Ya, tidak akan ada putus-putusnya. Tinggal kalian semua. Setan sudah diikat. Kita lari kemana, kita bertanding mana, ya terserah kita. Nah, itu kenikmatan di bulan suci Ramadan. Ya. Nah, saumpama ya ada infak. Saumpama nanti ada Pak Andi obrak-obrak. Ya, ada infaknya untuk kajian Asyifa. Oh, apalagi ini bulan Ramadan. Mestinya tambah semangat, tambah cepat. Kalau bulan Ramadan ini mungkin biasanya kan ada infak untuk tali AC Ustadz. Nah, maka Pak Andi, obrol-obrol Pak Andi, para jamaah mohon infaknya untuk tali AC Ustadz. Ada juga, mungkin ada halal bihalal, tidak tahu apa ada apa tidak. Mohon infaknya untuk halal bihalal. Nah, itu mestinya di bulan Ramadan ini kita bertambah kuat. Nah, kok kita ini kok tidak infak, medit dan lain sebagainya. Ya memang bukan setan yang mengganggu kita. Memang asli nih sampean niku medit nih kalau gak gelem infak. Itu begitu. Nah, jadi begitu ada di dalam bulan Ramadan. Nah, yang terakhir adalah la'allakum tatakun. La'allakum tatakun. Harapan Allah kepada kita semuanya adalah la'allakum tatakun. La'allakum tatakun itu apa? Ini sudah. Nah, kemudian di dalam bulan Ramadan itu ada siang dan ada malam. Ada siang dan ada malam. Bagaimana malam-malamnya? Bagaimana malam-malamnya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, monggo diartikan dulu.
Pak Andi. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menegakkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, barang siapa yang mendirikan, koma, koma, mendirikan. Ya berarti itu malamnya mendirikan apa? Ya sholat malamnya, tahajudnya, ya begitu. Yang biasanya ada sholat malam, oh kita kuat betul-betul kita dirikan sholat malam itu. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai ketinggalan. Ya, nah, itu maka Allah Subhanahu Wa Taala juga tadi ada mansoma, ada mankoma. Ada mansoma Ramadana imanan waktisaban. Kalau mansoma itu di siang harinya, kalau mankoma itu di malam harinya. Jadi tidak ada waktu yang tidak diijabahi oleh Allah apapun permintaan kita. Bagi yang puasa di bulan Ramadan, tidak ada waktu yang tidak diijabahi doa-doa kita. Karena ada hadis mansoma, ada hadis mankoma. Kalau mansoma itu 1766 di hadis Bukhari, kalau mansoma hadis nomor 30. Kalau mankoma hadis nomor 36. Sama di hadis Imam Bukhari. Begitu. Jadi dan ada hadis yang lain ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa-doa mulai dari terbitnya fajar sampai pada tenggelamnya matahari. Itu mansoma. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan dengan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Muttaqin. Orang yang muttaqin itu apa? Orang yang menjadikan petunjuk-petunjuk Allah itu sebagai aturan hidupnya. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ada percaya betul, beriman betul terhadap Allah. Ya. Jadi dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Intinya adalah menjadikan aturan Allah sebagai petunjuk hidupnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian orang yang bertakwa kepada Allah itu siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang selalu diberikan oleh Allah jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Monggo diartikan Pak Andi. Iya Pak Ustadz. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Ini ada sebab dan akibat. Supaya kita berakibat masalah kita ada jalan keluar, setiap punya masalah ada jalan keluar, setiap ada jalan keluar, maka sebabnya harus dikerjakan. Apa sebabnya? Bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Ya, itu hasil. Ini ada proses. Prosesnya ya puasa, hasilnya ya takwa. Nah, barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang melaksanakan puasa, barang siapa yang melaksanakan aturan-aturan Allah, karena puasa itu diantara salah satu aturan Allah, maka Allah akan menjadikan setiap masalahnya ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Monggo diartikan.
menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mencukupi segala kebutuhannya, mencukupi rezekinya yang dari mana kita manusia tidak tahu. Kadang-kadang orang itu nggak masuk akal kalau orang itu ngasih uang kepada kita, ya, nggak masuk akal. Tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata lewat orang itu. Contohnya, seumpama ada orang yang tukang sapu. Tukang sapu itu tahu ada orang dompetnya jatuh, ya, dan dompet itu luar biasa bagi orang jatuh. Kemudian dompetnya itu betul-betul dikembalikan dengan utuh, dengan utuh. Setelah dikembalikan, orang yang tukang sapu tadi kadang-kadang tidak mau karena tidak butuh, ya, merasa tidak mau dikasih imbalan gitu, ya. Tapi ternyata tukang sapu itu punya masalah. Entah itu biaya pendidikan, entah itu biaya orang tuanya sakit. Nah, tak tahu dari mana jalannya, ternyata orang yang uangnya hilang itu tahu, maka hatinya terketuk. Nah, itu min khairil tasib. Siapa? Nggak nyangka, nggak mungkin orang itu ngasih uang. Tapi dia memberikan uang, memberikan kecukupan. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada kita, ya. Jadi orang yang bertakwa itu begitu. Jadi jangan jangan takut kita punya masalah. Jangan takut rezeki kita berkurang. Yang penting kita ikuti saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, jalankan saja, yakini saja. Meskipun tidak masuk akal, kalau itu perintah Allah, yakini dan ikuti saja. Monggo, diartikan selanjutnya. Jadi Pak Ustadz, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Yang selanjutnya adalah memberikan kemudahan. Ya, jadi segala urusannya tidak ada urusan yang sulit. Ya, urusan kepada istrinya ya juga nggak sulit, suaminya juga nggak sulit, anak-anaknya juga nggak sulit, karena semuanya dipasrahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, ikuti aturan Allah, maka Allah yang menjalankan. Kalau kita awal-awal tadi saya sebutkan yusrik lakum amalakum wa yaghfir lakum dunubakum. Allah yang akan memperbaiki pekerjaanmu. Allah yang akan memperbaiki perbuatanmu. Allah yang akan memperbaiki semuanya. Ya, di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Jadi ujung dari kepingin baik ya pada lesan, pada lesan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurus segalanya. Bukan urusan kita, urusan Allah. Nah, kita seumpama sudah berupaya, tapi kita cantolkan kepada Allah, maka itu semuanya urusan Allah. Bahkan sak perbuatan kita, sak amal kita, sak pekerjaan kita, semua adalah urusan Allah. Maka kembalikan kepada Allah, maka tidak ada yang sulit. Ya, memang begitu itu tidak masuk di akal kita. Jadi yattaqillah itu adalah orang yang berbuat yang tidak masuk di akalnya. Tapi itu adalah perintah Allah. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim ajrahu. Monggo diartikan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan memperbesar pahala baginya. Nah, yang namanya manusia pasti punya salah.
Nabi Adam manusia yang paling cerdas sekalipun punya salah. Tidak ada manusia yang nggak punya salah. Nah, tapi yang jadi masalah, yang terbaik adalah minta maaf. Ya, minta maaf. Dan ini Allah sekaligus karena kita bertakwa kepada Allah, sekaligus Allah memaafkannya. Kalau kita seumpama ada orang itu dosanya banyak, sampai pada kafir, sampai pada nggak percaya kepada Allah, tapi dia membaca la ilaha illallah, bersyahadat kepada Allah, maka kemudian Allah memaafkan semuanya. Allah memaafkan semuanya. Itu pahalanya la ilaha illallah. Percaya kepada Allah. Nah, begitu saja dimaafkan, apalagi kita melaksanakan perintah puasa, melaksanakan perintah-perintah yang lain. Wa yu'dim ajrahu, dan Allah akan membesarkan pahalanya. Bapak Ibu rahimakumullah, itu dari yang bisa saya sampaikan dari ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 21, Al-Baqarah 23, yang intinya manusia itu disuruh tunduk kepada Allah, terhadap aturan Allah. Kenapa manusia disuruh tunduk terhadap aturan Allah? Karena manusia adalah makhluk yang terbaik, yang ciptaan Allah terbaik ya manusia. Manusia diberikan akal, maka disuruh tunduk. Nah, karena manusia juga kadang-kadang disuruh tunduk. Kenapa disuruh tunduk? Karena akal manusia, ada aturan-aturan Allah kadang-kadang tidak sesuai dengan akal manusia. Ya, tidak sesuai dengan akal manusia. Tapi apapun yang dari Allah sesuai dan tidak sesuai dengan akal kita, kita tidak boleh ragu-ragu. Dan Ramadan adalah salah satu amalan yang bisa menjadikan kita menjadi orang mutakin dan diletakkan di bulan Ramadan. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada siapa tadi? Ririn. Ririn. Matur suwun. Saya akhiri, monggo mungkin ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Ustadz. Tausiahnya sangat bermanfaat.